Harga bahan bakar minyak atau BBM dan LPG non-subsidi kembali naik awal pekan ini. LPG non-subsidi ukuran 12 kg saat ini dijual dengan harga di atas Rp200.000. Kebijakan ini dinilai memberatkan rakyat. Mungkin dari bisnis yang saya jalani itu cukup terdampak ya, dengan saya menjual properti yang itu di mana tenannya itu mostly adalah F&B dan entrepreneur. Mereka ini juga think twice untuk menjalankan bisnis karena harga bahan pokok pun terdampak juga. Pengaruhnya psikis ke masyarakat itu membebani. Karena apa? Yang lain sudah naik, ini naik. Otomatis nanti kalau misalnya bensin naik, yang lainnya serba naik. Gas naik, otomatis makanan yang dijual oleh para pedagang juga akan naik. Karena itu akan menambah kos kan. Masyarakat ini penghasilannya kan tetap, bahkan mungkin berkurang. Presiden Joko Widodo sudah meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola kebijakan energi. Dampak perang Rusia dan Ukraina melambungkan harga minyak dan gas dunia. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Hingga Juni 2022, harga minyak mentah Indonesia atau ICP sudah naik 37% dibandingkan awal 2022. Sementara harga LPG Aramco hingga Juni 2022 sudah naik 13% dibandingkan rata-rata tahun lalu. Kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi membuat perbedaan harga dengan BBM dan LPG subsidi sangat besar. Dikhawatirkan akan memicu perpindahan konsumsi ke BBM dan LPG subsidi. Potensi kenaikan inflasi juga harus diperhitungkan. Lalu, apakah dampaknya kebijakan ini di tengah ekonomi rakyat yang masih tertekan? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Beberapa waktu lalu kami sempat membahas mengenai rencana kenaikan BBM termasuk juga pemanfaatan aplikasi untuk bisa membeli BBM bersubsidi. Nah, hari ini kita kembali membahas mengenai BBM dan LPG yang sepertinya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang tadi kalau Anda simak bagaimana pernyataannya, ini sudah mulai mengeluhkan betapa kenaikan ini sekalipun masih di bawah harga pasar tetapi mulai memberatkan masyarakat di tengah kenaikan harga bahan lainnya yang tentu saja ini terutama ibu-ibu yang biasanya berbelanja dan memasak mulai terengah-engah untuk bisa mengatur pos perbelanjaannya. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai BBM dan LPG non-subsidi naik, beban rakyat makin beratkah? Nah, untuk itulah saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan nanti akan ada 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu yang ada di studio. Ada anggota Komite BPH Migas, Pak Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Boleh menggunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa. Pak Saleh. Selamat malam Brigita, selamat malam para penonton TV One di mana saja berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh sudah berkenan untuk bisa bergabung bersama kami karena ini peran Pak Saleh penting untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kemudian nanti pengelolaan mengenai konsumsi BBM khususnya yang subsidi dan non subsidi. Selanjutnya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus selalu sehat ya Bang. Sehat. Akhirnya sekarang tetap ganti mobil yang lebih irit. Ya. Harus mensiasati sendiri ya Bang. Nanti kita coba tanya bagaimana kemudian catatan Bang Faisal terutama mengenai kenaikan harga LPG non subsidi. Nah, ada Pak Mukroni, Ketua Koordinator Warteg Nusantara. Pak Mukroni, selamat malam. Selamat malam Mbak. Pak Mukroni sehat? Alhamdulillah. Anggotanya masih sehat semua? Ya, walaupun masih pusing tapi sehat. Oh, alhamdulillah. Nanti kita coba tanya bagaimana kemudian dampak terhadap pengusaha warteg. Melalui video conference ada Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Mulyanto, selamat malam. Ya, malam Mbak Manohara. Sehat ya Pak Mulyanto? Teman-teman narasumber. Sehat Pak Mulyanto? Alhamdulillah sehat Mbak.
Alhamdulillah jika demikian. Dan nanti juga akan bergabung dengan kita pemirsa Pak Irto Ginting, Corporate Secretary Subholding Komersial and Trading PT Pertamina. Mudah-mudahan saja beliau nanti tidak mengalami kendala komunikasi untuk bisa bergabung bersama kita. Kita ke Pak Mukroni dulu. Pak Mukroni, jadi teman-temannya ini sudah mengalami kenaikan biaya produksi. Iya, sebelum LPG kan itu bahan-bahan baku kayak cabai, terus bawang dan telur pada waktu itu. Kayaknya semua ya Pak? Iya, dan ini sebenarnya ini harga ini sangat tidak diprediksikan. Biasanya setelah Lebaran itu melandai. Ini habis Lebaran, Idul Fitri terus Haji ini kok malah naik. Ini yang membuat teman-teman kok bisa ada apa gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan, Mbak. Kok bisa begitu. Tapi fenomena yang terjadi ini, kalau mensiasatinya teman-teman pengusaha warteg ini, apakah menaikkan harga atau mengurangi ukuran atau? Ya, kita juga masih pemulihan, Mbak. Artinya para konsumen pelanggan itu juga mohon maaf ya, karena kemarin pandemi hampir 2 tahun. Cekak kantongnya gitu kan, sehingga kita kalau mau menaikkan takutnya kita ditinggal gitu Mbak, sehingga kita ya bagaimana kita istilahnya tepos seliro, sehingga mungkin kita mengurangi ukuran yang misalnya tadinya tempe setebal buku bisa sekarang bisa setipis ATM bisa aja itu hanya guyonan, tapi artinya memang ya kita kalau kita menaikkan harga dengan tinggi takutnya ya mereka kadang-kadang kita melihat teman-teman pelanggan itu Mbak, itu Bu, Pak saya punya hanya uang 10.000 gitu kan, maunya apa terserah Ibu ngasih gitu. Itu dan ini jadi pemikiran kami gitu kan, begitu ya artinya walaupun ekonominya sekarang sudah bergerak, tapi kita juga melihat pelanggan masih daya belinya masih belum pulih. Itu yang kita menjadi prihatin Mbak, sehingga kami ya terus terang tidak istilahnya mentolo gitu kan untuk menaikkan harga-harga yang ada di berapa persen sih Pak operasional biaya produksi yang kemudian naik akibat dari kenaikan komoditi dan juga kenaikan LPG ini? Ya teman-teman kemarin menghitung ya, misalnya kayak cabai yang tadinya bulan kemarin dari Mei itu 50 sekarang sudah 100 ya, terus bawang dari 30 sekarang sudah 60, itu kan hampir 2 kali Pak? Ya 100%, dan ya memang ada beberapa yang kayak beras itu inilah artinya stagnan ya enggak tuh. Ya hampir 72%. Nah, kalau kita naikkan misalnya yang biasanya satu piring 15.000 kita naikkan 25 kan lumayan juga gitu kan. Nah itu ya kita paling naikannya ya sekitar 20 ya enggak terlalu besar gitu. Itu artinya tapi bahwa itu memang ada dampak penurunan artinya bahwa memang sekarang kondisi bahan-bahan yang kita beli ini naiknya itu cukup besar lah, dan ini terus terang sebenarnya yang biaya yang lebih besar adalah sewa Mbak. Kita ngontrak itu yang sekarang teman-teman ini juga nggak tahu kalau misalnya harga-harga gini masih terus berlangsung sehingga kita ini masih mengurangi keuntungan dan kita akan sulit untuk meneruskan kontrak-kontrak kami. Itu yang sekarang menjadi prihatin di teman-teman itu. Bang Faisal, ini kasihan juga ya kalau kita mendengar bagaimana kemudian yang baru mau bergerak naik, baru mulai tumbuh, tapi kemudian terhantam lagi akibat dari krisis energi. Kalau catatan Bang Faisal? Sebetulnya ini dialami oleh semua negara, oleh semua lapisan masyarakat. Saya sekedar yang cerita-cerita ringan saja. Ada langganan saya mie juhi di Jalan Sabang. Terakhir 25.000. Sebelum naik, beli terakhir 2 minggu lalu itu 28.000. Jadi makanan-makanan berbasis mie itu mau tidak mau naik karena pasokan gandumnya kan dari kita sudah mengimpor dari Ukraina gitu cukup banyak, sehingga diversifikasi ya terkena gara-gara perang. Kemudian keluhan ada cerita unik juga, keluhan seorang anak kepada ibunya, Mama kok sekarang buahnya pepaya melulu gitu, ndak jeruk lagi, ndak kiwi lagi, pepaya. Kemudian kok sayurnya dulu brokoli sekarang kangkung katanya. Jadi masyarakat itu beradaptasi dengan cara menurunkan kualitas
makanannya. Nah itu kelas menengah kan. Nah bayangkan kelas bawah mau turun bagaimana lagi gitu. Oleh karena itu yang banyak dilakukan oleh pemerintahan di berbagai negara itu yang tidak bisa lagi menyesuaikan diri ya cash transfer. Iya, ya. Satu-satunya cara jangan diutak-atik subsidi lah, tidak subsidi, ada 2 harga, ada 3 harga, itu mudaratnya lebih besar gitu. Jadi pemerintah bertanggung jawab atau sangat peduli, harus peduli terhadap kelompok masyarakat yang paling bawah. Tidak bisa dihindari kok ya kenaikan harga BBM ini. Kita udah pasti tidak kuat ya. Hampir pasti sudah tidak kuat. Karena subsidinya udah melampaui kemampuan kita gitu. Nah jadi sekarang dicari solusi yang seperti saya sampaikan di acara yang lalu juga. Dikerahkan semua instrumen. Jadi supaya tidak naik, misalnya LPG ya. LPG itu jangan dikenakan dulu PPN 11%, kan lumayan itu. Jadi naik, bisa katakanlah naik 11%, tapi PPN-nya dinolkan, kan tidak naik. Kemudian belajarlah dari sejarah, bahwa ya ada mekanisme stabilisasi dalam bentuk negara-negara lain itu punya namanya sovereign wealth funds itu. Tatkala iklim bagus, kita menabungnya lebih banyak. Karena kan bisnis cycle kan seperti itu dari dulu. Ada harga naik, ada harga turun, ada resesi, ada recovery, ada booming. Nah waktu booming kita menghemat untuk membiayai pada masa sulit. Kalau itu tidak dilakukan maka akan keluarlah kebijakan yang aneh-aneh itu. Yang ongkosnya jauh lebih mahal. Ongkosnya justru jauh lebih mahal. Nah sebenarnya bagaimana kemudian komunikasi di DPR yang dalam hal ini juga memiliki fungsi pengawasan. Dan seperti apa kemudian strategi untuk bisa mengontrol agar tidak terjadi kebocoran dan mudorot. Kalau tadi saya pinjam kata dari Bang Faisal, sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.